Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggini Nisa Safitri dari kelas 2171C, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2120701082. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang nilai luhur 5 sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno dan memiliki 5 sila yang menggambarkan 5 asas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai warga Indonesia harus mengimplementasikan nilai-nilai luhur sila dalam Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih kelima sila tersebut? Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini memiliki nilai luhur yang wajib diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun nilai-nilai luhur sila dalam Pancasila yang dikutip dari buku Memahami dan Memaknai Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Karya Diki R. Munaf 2016. Di antaranya, 1. Memiliki keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya, kita harus memiliki keyakinan penuh akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan memiliki sikap toleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Maksudnya di sini kita harus menghormati sesama makhluk, baik itu yang seagama dengan kita ataupun yang berbeda agama dengan kita. Yang ketiga, memiliki kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sama dengan yang kedua tadi, di sini kita harus tetap menghormati dan menghargai sesama manusia meskipun kita berbeda agama dan berbeda ibadah. Yang keempat, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita sebagai umat manusia, sebagai umat Islam, kita harus mematuhi semua perintah yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita harus menjauhi segala larangan-larangannya yang ada. Kemudian yang kelima, pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapat perlakuan yang adil. Di sini semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan yang berperi kemanusiaan, tidak memilih pihak manapun, baik itu pejabat atau orang tertentu. Semua rakyat Indonesia harus mendapatkan hak yang adil. Yang ketujuh, mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Yang kedelapan, pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Kita diciptakan sangatlah mulia dari makhluk-makhluk lain karena kita diberikan pemikiran yang harus kita gunakan untuk pemikiran-pemikiran yang baik dan pemikiran-pemikiran yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kita maupun kepentingan orang banyak. Yang kesembilan, cinta tanah air dan rela berkorban dengan kepentingan bangsa dan negara. Kita sebagai warga Indonesia harus mencintai tanah air kita dan kita harus siap berkorban demi kepentingan bangsa kita. Yang ke-10, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa Indonesia atas kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Kita harus mendahulukan kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat Indonesia, dan tidak menomorsatukan kepentingan kita pribadi. Rakyatlah yang harus diutamakan, rakyat Indonesia harus yang paling utama. Dan yang ke-11, pengakuan terhadap keberagaman suku, bangsa, dan budaya sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ke-12, setiap manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Sama halnya
seperti tadi, rakyat Indonesia harus memiliki kedudukan, harus memiliki hak dan kewajiban yang sama. Rakyat Indonesia tidak boleh dibeda-bedakan, baik itu dari suku, bangsa, agama, dan ras. Kita tidak boleh membedakan itu semua, apalagi kita membedakan antara orang-orang yang punya dengan orang-orang yang tidak punya atau miskin. Kita harus rakyat Indonesia harus memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Yang ke-13, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan. Melakukan musyawarah untuk mufakat itu adalah salah satu hal terpenting untuk memecahkan sebuah masalah atau melakukan tindakan yang akan kita lakukan nanti. Harus ada musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama dan diterima oleh seluruh masyarakat. Yang ke-14, bersikap adil dan gemar menolong orang lain. Kita sesama makhluk hendaknya harus saling tolong-menolong karena kita pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Tidak mungkin kita hidup di dunia ini dengan upaya kita sendiri, kerja keras kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa menjadi apa-apa tanpa bantuan orang lain. Dan yang ke-15, mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Rakyat Indonesia harus menyatu untuk mencapai kekeluargaan yang erat dan harmonis. Yang ke-16, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Kita harus menghormati hak orang lain dan kita harus menjaganya agar tidak terjadi konflik atau ketidaksenangan antar sesama manusia, antar sesama rakyat. Yang ke-17, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan sosial. Mungkin cukup hanya ini yang bisa saya jelaskan atau paparkan mengenai nilai luhur sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi ataupun siapapun yang melihat video saya. Cukup sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.